Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi asmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah juga kesempatan pada kita semua sehingga pada hari ini kita masih bisa berkumpul bersama-sama kembali dalam suasana alam yang asri, yang indah ini. Shalawat serta salam kita haturkan pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita sebagai pengikutnya. Bunda-bunda Aisyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya mewakili Majelis Tablik Ketarjihan Pimpinan Daerah Aisyah Purbalingga mengikuti lomba video pidato Majelis Tablik Ketarjihan Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Tengah dalam rangka Milad Aisyah yang ke-108 dengan tema Qaryah Thayyibah dalam perspektif Al-Quran dan implementasinya di era kini. Desa sejahtera adalah cita-cita yang harus diwujudkan dan menjadi makna dari Qaryah Thayyibah. Desa yang sejahtera lahir dan batin, desa yang sejahtera dengan menjalankan peran hubungan secara vertikal, hablu minallah, dan hubungan secara horizontal atau hablu minannas. Qaryah Thayyibah salah satu program Aisyah yang diluncurkan sekitar tahun 1984 untuk mendukung program pembangunan nasional. Program Qaryah Thayyibah bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia dan sumber daya alam di desa. Program Qaryah Thayyibah berusaha untuk membantu desa agar mampu mengembangkan kualitas hidup dalam berbagai aspek kehidupan, layanan hak dasar, baik ekonomi, pendidikan, kesehatan, melalui berbagai kegiatan termasuk hukum, sosial, dan budaya untuk mewujudkan sebuah desa yang sejahtera. Kini 40 tahun sudah usia program Qaryah Thayyibah sejak diluncurkan tahun 1984. Tentu menjadi kegembiraan bagi kita semua sebagai warga Aisyah. Program Qaryah Thayyibah selalu disampaikan dalam forum-forum pertemuan sebagai salah satu strategi dakwah Aisyah di grassroots atau komunitas desa. Milad Aisyah merupakan momentum penting untuk merefleksikan kontribusi Aisyah sebagai gerakan perempuan berkemajuan dalam membangun bangsa. Isu ketahanan pangan menjadi salah satu strategi yang perlu mendapat perhatian semua. Dalam Islam, pentingnya pangan dan keberkahan desa ditegaskan dalam Al-Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. Bagi manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka bumi dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan sekali-kali tak ada pelindungan bagi mereka selain Dia. Quran Surat Ar-Rod ayat 11. Konsep Qaryah Thayyibah atau desa yang baik sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Saba ayat 15 juga menjadi dasar dalam mewujudkan ketahanan pangan yang mandiri dan berkelanjutan. الرحمن الرحيم لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال
Kulu min rizqi rabbikum washkuru lah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Yang artinya, sesungguhnya bagi kaum Saba ada tanda kekuasaan Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rizki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Beberapa kegiatan Aisyah yang berhasil dilaksanakan, di antaranya di bidang ekonomi, mengadakan pelatihan keterampilan untuk menunjang usaha mandiri atau UMKM, juga mendirikan toko Aisyah. Bidang pendidikan, Aisyah berhasil mendirikan BA PAUD TK Aisyah. Di bidang kesehatan, Aisyah mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis bekerja sama dengan Puskesmas atau PKU Muhammadiyah. Bidang kesejahteraan sosial, Aisyah mendirikan panti asuhan, panti lansia, santunan yatim piatu, dan kajian perawatan jenazah. Beberapa kegiatan untuk menunjang ketahanan pangan di antaranya Aisyah juga mendirikan kebun-kebun produktif untuk menanam bahan makanan pokok. Aisyah juga mengadakan pelatihan penanggulangan bencana dan mengikut sertakan dalam Jambore Nasional. Demikian tadi pidato penyampaian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati